Ya, pemirsa, menjelang akhir tahun 2022, industri keramik nasional berhasil catatkan kinerja positif. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau ASAKI menyatakan bahwa capaian positif tersebut tercermin dari tingkat utilisasi kapasitas produksi keramik yang mencapai 79% dan ini tertinggi sejak tahun 2014 lalu. Menjelang akhir tahun 2022 dan di masa pemulihan ekonomi Indonesia, industri keramik berhasil menorehkan kinerja positif. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau ASAKI menyebutkan capaian tersebut tercermin dari tingkat utilisasi kapasitas produksi industri keramik nasional yang telah mencapai 79% dari target 80%. Bahkan, level tersebut merupakan yang tertinggi sejak tahun 2014. Selain peningkatan utilisasi, daya saing industri keramik nasional juga tercatat mengalami pemulihan. Hal tersebut berdasarkan kinerja ekspor produk keramik tahun ini yang mengalami peningkatan sebesar 3% dibandingkan tahun 2021 lalu. Adapun negara tujuan ekspor industri keramik yaitu Filipina, Malaysia, Thailand, Taiwan, Amerika Serikat, dan Australia. Ketua Umum ASAKI Edi Suyanto mengatakan, pemulihan kinerja industri keramik nasional ini merupakan jawaban dari efektivitas kebijakan pemerintah yang memberikan harga gas bumi tertentu atau HGBT sebesar $6 Amerika per MMBTU untuk industri keramik. Oleh sebab itu, ASAKI optimistis dengan penjualan keramik pada tahun 2023 meskipun perekonomian global akan dihadapkan ketidakpastian akibat resesi ekonomi global dengan target ekspor tumbuh 5%. Edi memproyeksikan tingkat utilisasi pada tahun depan akan meningkat dengan rentang 83 hingga 85%. Dengan perkiraan total produksi mencapai 470 juta meter persegi, setara dengan konsumsi per kapita sebesar 1,7 meter persegi per kepala. Namun, angka ini masih di bawah tingkat konsumsi per kapita di kawasan Asia Tenggara dengan rata-rata di atas 3 meter persegi per kapita, serta rata-rata dunia di level 2,5 meter persegi per kapita. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik berikutnya mengenai kaitannya dengan jelang akhir tahun kinerja industri keramik makin ciamik, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Edi Suyanto, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau ASAKI. Ya. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, Pak Pras. Ya, salam sehat, Pak. Ya, salam sehat juga, Pak Edi. Terima kasih, ini suatu kabar yang gembira begitu ya, di tengah beberapa industri memang masih mencoba untuk bertahan meskipun pandemi sudah mulai mereda, tapi industri keramik tadi sudah disampaikan mencatatkan kinerja yang positif begitu menjelang akhir tahun. Review terlebih dahulu, Pak Edi, dari Anda bagaimana dengan pertumbuhan, kinerja maupun dari sisi penjualan dari industri keramik di Indonesia hingga saat ini? Terima kasih, Pak Pras. Ini sebuah pertanyaan yang menarik tentunya bagi kami. Pada saat kita ingin mereview kinerja dan pertumbuhan industri keramik, tentu ini memiliki kaitan yang erat. Pada saat itu kita bicara adalah namanya daya saing. Nah, daya saing industri keramik ini sangat tergantung kepada faktor energi, yaitu gas. Di sini kita ada dua faktor utama, yaitu berkaitan dengan kelancaran suplai gas dan harga gas itu sendiri. Nah, kita sedikit flashback di tahun 2013, pada saat pemerintah menaikkan harga jual gas cukup signifikan, waktu itu 50%, daya saing industri keramik langsung merosot. Kita melihat tingkat utilisasi di tahun 2012 dan sebelumnya yang sempat mencapai 90%, ini turun merosot ke 60-65% sampai di tahun 2020. Nah, ini kinerja ekspor kita menurun, kita mulai dibanjirin dengan produk-produk impor dari negara Tiongkok, India, dan Vietnam. Nah, industri keramik ini mengalami turning point, Pak Pras. Ini di tahun 2020. Pada saat pemerintah Presiden Jokowi memberikan kebijakan HGBT atau harga gas bumi tertentu sebesar $6 per MMBTU melalui Perpres nomor 121 tahun 2020. Nah, semenjak itu, daya saing industri keramik ini mulai baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Nah, ini tadi dengan beberapa indikator
seperti satu tingkat utilisasi di tahun lalu, di mana sudah bisa mencapai 75% sejak 2014. Angka ekspor kami di tahun 2020 meskipun di tengah pandemi COVID, karena harga gas diberikan di bulan April 2020, kami tidak menunggu lama, langsung kami manfaatkan untuk lebih agresif memasuki pasar impor, pasar ekspor maksud saya. Di saat satu pihak kita di tahun 2020 kita mengalami PPKM atau gangguan permintaan di dalam negeri, kami bisa menggenjot ekspor pada saat itu, sehingga untuk pertama kali kami bisa bertumbuh ekspor kami di atas 20% di tahun 2020. Kemudian juga kami bisa mengerem lajunya pertumbuhan angka impor, ini semua berkat karena HGBP tersebut. Nah, yang membanggakan pada pagi ini yang bisa kami sampaikan, jadi industri keramik ini tidak hanya sebatas pulih kembali aja Pak Pras, tapi kami sudah masuk ke zona ekspansi. Nah, ini tandai dengan adanya tahapan ekspansi di tahun 2021 dan akan kami proyeksikan selesai di tahun 2024. Ini ada 75 juta meter persegi tambahan baru, sehingga ini akan menambah jumlah tingkat produksi kami dari saat ini 551 juta, ini akan meningkat menjadi 626 juta meter persegi di tahun 2024. Nah, ini akan menyerap kurang lebih 20 triliun investasi baru, dan yang paling membanggakan ini tentu akan menyerap kurang lebih 10.000 tenaga kerja baru. Jadi inilah yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan kinerja dan pertumbuhan kami saat ini dan sampai ke 2024 mendatang. Menarik ya kalau kita lihat dengan ekspansi yang dilakukan tadi tahun 2021 target sampai dengan 2024 terutama dari penyerapan tenaga kerjanya begitu 10.000 tenaga kerja baru. Tapi kalau kita lihat ekspansi yang terjadi di industri keramik ini, kalau kita bicara mengenai wilayah ataupun daerah ini, apakah cukup merata Pak untuk penyerapan maupun ekspansi yang dilakukan oleh pelaku industri keramik sendiri? Ya, untuk saat ini industri keramik ini tersebar di 2 daerah utama, Pak Pras. Itu pertama yaitu di Jawa bagian barat, kurang lebih 55% dari total produksi itu ada di Jawa bagian barat, kemudian sekitar 43% berada di Jawa bagian timur, 2% itu ada di Sumatera bagian selatan. Nah, yang kita melihat pertumbuhan ini merata. Jadi ini tidak hanya di salah satu provinsi saja, namun pertumbuhan 75% ini merata, 50% ada di Indonesia bagian barat, kemudian 50% ada di Jawa bagian timur atau bagian timur. Baik, berarti memang utilisasi yang meningkat pada tahun ini sekitar 79% dari targetnya 80% begitu ya Pak Edi. Ini memang dipicu karena kebijakan pemerintah ya terkait dengan harga gas tadi. Berarti memang dominasinya Pak, kalau kita lihat dari biaya operasional energi ataupun gas ini sangat krusial ya Pak Edi. Ya, betul Pak Pras. Biaya energi ini merupakan komponen biaya yang paling besar dari total produksi kami, itu berkisar sekitar 30%. Jadi sangat tergantung daya saing ini kepada harga gas dan kelancaran suplai gas itu sendiri. Baik, tapi selama ini sudah terjamin ya Pak, baik dari sisi pasokan maupun harga gasnya? Untuk harga gas, ini harga $6 hari ini sudah bisa dinikmati oleh semua industri kami yang berada baik di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. Nah, yang kami syukuri mulai bulan Oktober ini, yang tadinya gangguan suplai gas berada di Jawa bagian timur, di mana industri kami, rekan-rekan kami hanya bisa memanfaatkan 60-65% dari total kebutuhan mereka dengan harga gas $6. Hari ini setelah tersambungnya atau mendapatkan pasokan gas baru, PGN dari Jambaran Tiong Biru, sehingga untuk industri di Jawa bagian timur hari ini, semua sudah tidak mengalami lagi gangguan gas dan sudah bisa menikmati penuh harga gas $6. Ini sebuah kabar baik di penghujung tahun ini, Pak Pras. Baik, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya nih, jenis keramik apa saja yang paling banyak diminati di pasar dalam negeri dan daerah mana saja yang mendominasi dari pangsa pasarnya. Kita akan jeda terlebih dahulu sebentar ya Pak Edi. Baik, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan proyeksi dari utilisasi industri keramik di tahun depan.
Ya seperti yang bisa Anda saksikan, kita lihat dari sisi kapasitasnya yang diharapkan untuk utilisasi sendiri mengalami peningkatan hingga 85% dengan rentang 83 sampai dengan 85%. Total produksinya bisa mencapai 470 juta meter persegi dengan konsumsi per kapita sekitar 1,7 meter persegi per kepala. Sementara ini juga kalau kita bandingkan dengan Asia Tenggara juga masih kalah, apalagi dengan dunia yang sudah hampir 2,5 meter persegi per kepala. Kemudian kita akan cermati negara-negara tujuan ekspor keramik Indonesia. Di tahun ini mana saja sih yang mendominasi? Ya ada Filipina, kemudian Malaysia, Thailand, Taiwan, Amerika Serikat, dan juga Australia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Edi Suyanto. Ya, Pak Edi, kita akan lanjutkan kembali Pak. Kalau kita cermati sebelum membahas terkait dengan beberapa proyeksi tadi. Kalau kita lihat di dalam negeri, pangsa pasarnya untuk jenis-jenis produk keramik ini yang paling banyak diminati yang seperti apa? Kemudian daerah-daerah mana saja yang menjadi penopang nih Pak untuk kinerja penjualan industri keramik sendiri? Oke, untuk industri dalam negeri Pak, kita bagi ke dua segmen dulu Pak Pras. Oke. Yaitu satu menengah ke bawah, di mana kurang lebih 70-75% produksi kami untuk memenuhi permintaan segmen menengah ke bawah, dan 25-30% untuk segmen menengah ke atas. Nah, untuk segmen menengah ke bawah ini masih didominasi dengan penjualan keramik lantai maupun dinding. Ini kalau kita bicara sedikit teknis, itu dengan keramik dengan water absorption 6-10%. Ini masih didominasi dengan ukuran keramik ukuran 40 x 40 cm. Kemudian hari ini mulai sedikit beranjak ke keramik ukuran yang lebih besar, yaitu 50 x 50 cm, dan keramik dinding dengan mayoritas 25 cm x 40 cm. Nah, ini merupakan 3 produk yang paling dominan, yang masih digemari dan dengan penjualan yang tertinggi. Kemudian untuk sektor menengah ke atas ini didominasi dengan jenis keramik yang namanya homogeneous style, yaitu dengan water absorption di bawah 0,5% atau kita sebut juga granit. Nah, ini didominasi dengan keramik-keramik ukuran besar, yaitu dengan 60 x 60 cm, 80 x 80 cm, bahkan 100 sampai 100, dan bahkan hari ini industri keramik nasional sudah mampu memproduksi keramik atau homogeneous big slab dengan ukuran 1,6 meter kali 3,2 meter, dan untuk segmen menengah ke atas dengan dinding, produk dinding ukuran 60. Nah, ini adalah beberapa jenis keramik yang kami produksi saat ini dengan segmen tertentu. Nah, untuk daerah pemasarannya, kita lihat di tahun lalu, di 2021 dan di tahun ini, tetap market share terbesar Pak Pras ini masih berada di Pulau Jawa, sekitar 60-an%. Kemudian nomor 2 itu ada di Sumatera, sekitar 15-20%. Selanjutnya ada di Sulawesi, sekitar 10%, dan sisanya itu adalah di Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Nah, untuk yang mendongkrak atau menjadi booster penjualan keramik di tahun ini dan di tahun lalu, ini masih didominasi oleh permintaan dari luar pulau, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, di mana kita ketahui mereka juga ditopang perekonominya oleh membaiknya harga komoditas. Oke, itu dia. Memang kalau kita lihat untuk menengah ke bawah ini memang karena rumahnya yang dibangun juga tidak dalam kapasitas yang besar, sehingga kebutuhan keramiknya hanya sekitar 40 x 40, 50 x 50, kemudian dindingnya sekitar 25 cm x 40 cm. Berbeda dengan yang tadi menengah atas ataupun rumah mewah yang kebutuhannya memang masuk dalam kategori granit dengan ukuran-ukuran besar. Dan kalau kita bicara mengenai ukuran ini kan kemarin sempat ramai banyak barang ataupun keramik yang diimpor karena ukurannya yang tidak bisa dipenuhi oleh produsen di dalam negeri, dan sekarang sudah bisa dipenuhi Pak Edi. Mungkin sedikit saya kasih penjelasan Pak, bahwa selama ini produk impor yang masuk ke Indonesia itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita produksi. Produk yang mayoritas masuk dari negara Tiongkok dan India maupun Vietnam itu 95% adalah ukuran keramik 60 x 60, yang mana ini kita juga sudah mampu memproduksi. Nah, namun sebelumnya kita ini tidak berdaya saing karena harga gas kita yang sangat tinggi di $9, sehingga ini kita tidak memiliki daya saing yang cukup kuat untuk menghadapi produk impor, terutama dari negara Tiongkok. Oke,
Berarti harga ya kaitannya dengan kompetisinya begitu ya Pak Edi? Betul sekali Pak Pras. Oke. Nah sekarang dengan harga 6 MMBTU akhirnya kita bisa melibas tadi saingan-saingan yang dari luar negeri? Ya, dengan pemberian harga gas 6 US dollar ini menjadi satu optimisme baru Pak Pras. Jadi kita tidak melihat lagi bahwa pangsa pasar untuk produk keramik Indonesia ini hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi kita sudah mulai percaya diri bagaimana kita bisa agresif melihat pangsa pasar 600 juta penduduk yang ada di Asia Tenggara ini. Oke. Nah, ini jadi kabar baik Pak Pras, kami baru selesai menjadi tuan rumah ASAKI Annual Meeting World Ceramic Tile Forum berada di Bali selama 3 hari. Di situ kita sudah mampu memapping peluang baru, di mana peluang permintaan keramik sangat besar hari ini ada di benua Eropa, kemudian Amerika Serikat dan Meksiko. Dari ketiga tempat ini hari ini, pasca mereka menerapkan anti-dumping terhadap produk keramik dari Tiongkok, sehingga hari ini memberikan satu peluang kepada kita, Indonesia, untuk mengisi pangsa pasar yang ada di Eropa, di Amerika, dan Meksiko itu untuk menggantikan produk keramik dari China atau Tiongkok. Nah, ini menjadi satu optimisme baru bagi kita, Pak. Baik, tadi sudah disampaikan ada Filipina, Malaysia, Thailand, kemudian Amerika Serikat dan Australia. Apakah memang ini negara-negara tradisional tujuan ekspor keramik kita, Pak Edi? Iya, betul sekali. Jadi di saat tahun 2020, Pak Pras, setelah harga gas 6 US dollar kita mendapatkan harga gas tersebut, kita dengan gampang pada tahun itu di 2020 pada saat semua negara juga mengalami lockdown, mengalami masalah pandemi, ekspor kita mampu bertumbuh 20% Pak Pras. Ini yang tertinggi semenjak tahun 2014. Nah, didominasi tadi oleh beberapa negara tersebut, ya tadi adalah Filipina, kemudian Malaysia, Taiwan, Amerika Serikat, dan Thailand. Nah, di 2021 sedikit turun, itu karena hanya faktor kelangkaan kontainer saja dan mahalnya kontainer ekspor. Namun di tahun 2022 ini, Januari sampai September kita sudah bertumbuh lagi kembali 3%. Ini masih ada data 3 bulan, kami masih optimis. Angka ekspor ini bisa bertumbuh 5% di tahun ini, Pak Pras. Oke, 5% tahun ini bisa tumbuh. Tapi kalau kita lihat tantangan untuk ekspor, ini apa Pak? Apakah dari sisi jenis keramik, ukuran, atau apa ya yang justru menjadi satu tantangan untuk segera dipecahkan? Kalau untuk tantangan ekspor kami cukup percaya diri ya Pak Pras, bahwa setelah masalah kelangkaan kontainer bisa kita solve, dan hari ini tahun 2022 ini sudah mulai bisa diatasi, harga kontainer ekspor sudah mulai turun kembali, sehingga kami tidak merasa ada sesuatu yang menjadi hambatan berat untuk ekspor, karena didukung dengan kemampuan produksi, kemampuan SDM, kemudian juga penyerapan teknologi terkini. Kita hari ini sudah bisa memproduksi keramik big slab yang setara dengan apa yang sedang tren di Eropa, sehingga kami hanya melihat kami hanya perlu didukung oleh pemerintah berkaitan dengan kelancaran suplai gas dan harga gas 6 US dollar yang kami harapkan ini tidak hanya sampai di tahun 2024, tapi selanjutnya bisa berjalan terus, karena sudah terbukti ini mendongkrak langsung daya saing kami dan sudah memberikan multiplier effect yang sangat baik. Oke, tapi dari sisi komitmen pemerintah Anda melihat bagaimana dengan pasokan gas? Kan dulu sempat juga ada kendala pasokan, kemudian harganya yang naik, kemudian sekarang diturunkan lagi 6 MMBTU begitu ya. Anda melihat bagaimana untuk pergerakan harga 6 dolar tadi? Apakah berpeluang masih akan berlanjut sejauh ini, Pak Edi? Ini yang kami harapkan Pak Pras, bahwa pemerintah ini tetap memegang komitmennya, terus mendukung kami sektor industri keramik ini untuk bisa berdaya saing, bahwa harga gas 6 US dollar ini harus dipertahankan sampai di tahun 2024 sesuai dengan isi Perpres nomor 121 tahun 2020. Bahkan harapan kami Perpres ini, kepastian harga gas 6 US dollar ini bisa ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah. Kenapa? Karena kami ingin menjaga iklim investasi dan kelangsungan daripada ekspansi yang baru 75 juta tersebut, yang mana baru akan selesai ekspansi di tahun 2024. Harus kita catat Pak Pras, bahwa 75 juta meter persegi yang baru ini ekuivalen dengan 90% angka impor tahunan. Jadi ini adalah keberanian dan optimisme daripada pelaku industri keramik untuk melakukan substitusi impor.
Sehingga kami membutuhkan bantuan pemerintah untuk menjaga bahwa keberhasilan ekspansi ini sangat tergantung kepada alokasi gas dengan harga $6 tersebut. Baik, tapi kalau kita lihat dengan realisasi ekspansi yang Anda katakan ada peluang 75 juta meter persegi begitu, bagaimana Pak? Dan fokusnya di daerah mana sih Pak pengembangan dari industri keramik ini? Ya, jadi kalau kita lihat kembali Pak, secara data kita melihat consumption per kapita dengan selesainya ekspansi tadi itu 75 juta, ini akan meningkatkan kapasitas menuju ke angka 626 juta meter persegi per tahun. Kalau kita bagi ke 270 jutaan penduduk Indonesia, ini hanya setara 2,2 sampai 2,3 meter persegi per kepala, dan ini masih tetap di bawah average ya, tingkat consumption per kapita dunia. Sehingga angka ini menurut kami, apalagi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup stabil, di mana kita juga berharap tahun depan tetap bisa bertumbuh di 4,7 sampai 5%. Kami tidak melihat bahwa angka itu cukup besar, tapi kami masih melihat bahwa masih ada ruang gerak, masih ada peluang untuk industri keramik ini tetap bertumbuh ke depan, Pak Pras. Oke, itu dia. Tantangan sebenarnya sudah bisa dimitigasi, yang penting adalah bagaimana kepastian dari pasokan dan harga gas yang tetap bertahan di $6 per MMBTU. Karena memang itu menjadi salah satu kunci bahwa industri ini akan terus berkelanjutan begitu dan menciptakan banyak lagi lapangan pekerjaan di Indonesia. Terakhir Pak, 2023 proyeksi dan mungkin harapan Anda terhadap perkembangan industri keramik seperti apa? Ya, untuk 2023 tadi kami tetap optimis Pak Pras. Tadi kami sudah memberikan target bahwa dari 79 di tahun ini, tahun depan kami targetkan bisa di range 83 sampai 85%. Kami masih memiliki satu optimisme bahwa ini bisa tercapai. Karena tadi itu kami sudah tidak melihat lagi, kami tidak menganggap bahwa tantangan bagi uncertainty di perekonomian nasional di tahun depan dengan gangguan daya belinya, tapi kami melihat bahwa hari ini kami harus berani untuk go regional, melihat pasar di Asia Tenggara, di Asia, bahkan pasar internasional. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana tahun depan kami akan mulai coba untuk mengikuti pameran keramik terbesar di Amerika Serikat, yaitu di Orlando, untuk memasuki pasar Amerika. Kami ingin memasuki pasar Meksiko, demikian juga pasar yang ada di benua Eropa. Dan tentunya juga satu yang tidak tertinggal adalah benua itu di Timur Tengah, Pak Pras. Hari ini negara-negara Timur Tengah juga sedang menerapkan anti-dumping terhadap produk Tiongkok, sehingga ada peluang bagi kita untuk lebih agresif bermain di daerah tersebut. Itu dia, satu momentum yang sangat menjanjikan di tahun 2023 begitu ya, karena tadi adanya memang anti-dumping ini memberi keuntungan tersendiri bagi ekspor keramik Indonesia. Maju terus Pak untuk industri keramik Indonesia. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan pada hari ini Pak Edi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Edi. Salam sehat, selamat siang Pak Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.